Ya, sebagai girl band pendatang baru, Seven Icons memang sangatlah memperhatikan penampilannya. Maka tak heran jika aksi mereka di atas panggung mampu membius setiap mata yang memandangnya. Terus, mengobati kejenuhan, pendengar juga pasti ya kalau menurut aku ya gitu. Karena kemarin banyak-banyak band, sekarang boy band, girl band, tapi, seru gitu karena kita yang nonton juga gimana gitu. Mama boleh makan dulu ya. Oh, setengah-setengah. Di panggung, DP memang sosok yang kontroversial. Sejumlah catatan kasus hukum pun melekat kuat dalam dirinya. Wah. Namun siapa sangka jika di balik dunia keartisannya itu, DP hanyalah seorang wanita biasa yang juga memiliki nurani sebagai seorang ibu. Mau dibilang itu suatu sensasi mengangkat gini bagi saya ini bukan suatu sensasi tapi ini nurani yang berbicara. Hati yang berbicara dan saya adalah seorang ibu. Alhamdulillah ya maksudnya mungkin ini sudah jalan dari Allah karena memang dari dulu kan saya punya pingin anak. Bukan berarti saya nggak bisa punya anak gitu. Ya walaupun semuanya itu pemberian dari Allah saya tuh sangat subur orangnya. Sangat subur sekali gitu. Cuman bedanya tidak ada yang membuahi aja gitu. Meski Gabriel bukanlah berasal dari rahimnya sendiri, namun Dewi sama sekali tidak menemukan kesulitan untuk menyalurkan jiwa keibuannya itu. Bahkan baginya, hanya Gabriela satu-satunya orang yang mampu mengerti dirinya di setiap kali ia tersandung permasalahan pelik. Untuk ke baby, saya semaksimal mungkin saya harus sadar diri bahwa saya sudah punya anak. Takut pengaruhnya ke psikis dia. Jadi mau nggak mau kalau saya lagi tidur saya diam merenung, dia tuh ngerti. Ah, susternya suka iseng, "Mbak, kenapa Mbak?" Suka begitu. Nah nanti dia ikutan tanya, "Mama kenapa ya Ma?" Nanti dipijetin. Kakinya dipijetin, terus udah gitu pipi saya diginiin. Bener, apapun yang saya Eee, apa namanya, ungkapkan benar-benar sesuai dengan tingkah laku dia tadi di saat berjam-jam dia jalan sama saya. Waduh, seru seru buat saya itu seru. Jadi kalau misalkan saya pulang kerja, pikiran saya tuh cuman gebril-gebril. Dan momen kebersamaannya dengan putranya itu tampaknya menjadi momen yang tak ternilai harganya bagi seorang Dewi Persik. Sangat menikmati sekali. Tadi saya benar-benar menikmati karena anak saya benar-benar sangat bahagia. Jadi saya sebagai ibundanya pun juga merasa bahwa alhamdulillah saya bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan buat anak saya, itu penting. Jalan-jalannya pasti nggak bisa ketukar dengan berapapun nilai rupiah ya. Semuanya kebahagiaan saya adalah anak. Ada waktu-waktu seperti ini weekend belum tentu saya bisa bersama dengan dia dan saat ini kesempatan saya untuk, bersanda gurau, memberikan kebahagiaan buat dia, membahagiakan dia. Pemirsa terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke. Dadah pemirsa, coba. Dadah pemirsa, dadah pemirsa. Sama halnya dengan Dewi Persik, girl band Seven Icon kini tengah berada di awang-awang kebahagiaannya. Lewat single lagunya berjudul Playboy, girl band yang terdiri dari 7 gadis cantik ini bertekad untuk menjadi girl band paling sukses negeri ini. Lantas siapakah sebenarnya Seven Icon ini? Dan bagaimana persiapan mereka di belakang panggung? Puji Tuhan nggak nyangka lagu Playboy ini bakal booming banget seperti sekarang.
Kesuksesan Smash menjadi boyband di Indonesia membuat Seven Icon terpacu untuk meramaikan panggung hiburan kita. 7 gadis cantik tersebut bertekad untuk menjadi girl band paling sukses di negeri ini. Demam grup vokal kini sedang melanda Indonesia. Setelah sempat digegerkan dengan aksi panggung boyband Smash, kini giliran girl band Seven Icon yang hadir meramaikan industri musik tanah air. Beranggotakan 7 gadis cantik yang terdiri dari Mijay, Vanilla, Mesty, Natalie, GC, Angel, dan Lindsay, girl band yang tengah naik daun ini siap menggoyang panggung musik dengan single andalannya berjudul Playboy. Ingin tahu seperti apa aksi seru 7 gadis cantik ini saat di belakang panggung? Lihatlah aksi Seven Icons sesaat sebelum manggung. Saya mau bertarung beneran. Tidak hanya untuk melakukan persiapan saja, suasana belakang panggung ala Seven Icons ini nyatanya juga menjadi ajang seru-seruan bersama Syahrini. Asal tahu saja, ketujuh personel Seven Icons ini merupakan fans Syahrini. Teman-teman, masyarakat Indonesia, ini adalah diva kita yang satu yang main cantik yang kayak boneka Barbie dan aku baru lihat cantik banget. Pesan-pesan buat Seven Icon dari Kak Syahrini apa yuk? Dasar. Pokoknya tetap semangat. Kamu kan bakal jadi icon nih di tanah air. Mudah-mudahan jadi icon industri musik Indonesia. Kan kamu yang pertama kali menggebrak kelas men kan? Ayo kita semua lepas sepatu teman-teman. Jangan lepas sepatu. Kamu sukanya pakai boot. Iya. Semua boot ya. Kakak, guys, mari kita tukar baju. Coba kamu tidak pasangnya. Jangan Kak, kotor. Ini punyanya Kakak Syahrini ini lapisannya emas loh. Ya, sebagai girl band pendatang baru, Seven Icons memang sangatlah memperhatikan penampilannya. Maka tak heran jika aksi mereka di atas panggung mampu membius setiap mata yang memandangnya. Terus mengobati kejenuhan pendengar juga pasti ya kalau menurut aku ya gitu. Karena kemarin banyak-banyak band, sekarang boy band, girl band, tapi seru gitu karena kita yang nonton juga gimana gitu ya. Mata juga fresh kalau ada yang baru gitu. Mas, band-band cowok yang belum punya pasangan. Jangan gitu dong. Dulu ini waktu awal-awal karir tuh garing banget. Satu ruangan tunggu cowok semua. Wah, sekarang kan enak satu ruangan tunggu karena ada Lebih segar lah yang ada siapa. lebih segar dan lebih wangi. Akankah single Playboy milik Seven Icons ini mampu menggoyang Smash yang menjadi pembangkit grup vokal Indonesia dari tidur panjangnya? Sanggupkah Seven Icons menjadi pionir bagi kebangkitan girl band di panggung hiburan kita? Puji Tuhan nggak nyangka lagu Playboy ini bakal booming banget seperti sekarang. Jadi kita ini nggak menyangka ya bisa jadi kayak gini. Bagus banget ya, seru dan karena musik Indonesia juga harus lebih berwarna, ada variasinya gitu. Jadi nggak yang cuma itu aja. Suka apa lagi sih? Itu 7 belum habis. Ya, saya bisa dihubungi dari Menteng Beniji, boleh. Oh, apa lo dong? Silakan, saya masih single.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Sabtu pukul 14:15 tentunya hanya di RCTI Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.